New York Times Square bisa menjadi spot bersejarah untuk menampilkan karya besar dunia. New York Times Square, New York, Hai teman-teman, selamat datang di Lilis Bicara Channel. Kali ini saya pengen ngasih tips tentang bagaimana mengatasi belibet waktu kita ngomong, baik itu sebagai narasumber ataupun presenter, host, dan orang yang ada di depan publik atau di depan, kalau sekarang ini zamannya online ya, suatu acara meskipun publiknya itu beda tempat, tapi kita berbicara di depan orang banyak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita mikir soal ngomong itu gampang-gampang aja, tapi ternyata pada saat kita mengucapkan, berbicara, kadang suka belibet, kadang suka susah. Gimana sih cara ngatasinnya? Oke, saya punya beberapa tips untuk teman-teman yang ada di sini. Kalau teman-teman sering banget belibet atau kalau ngomong itu nggak lancar gitu, mau ngomong apa keluarnya apa, terus kalau misalkan mau ngucapin apa keluarnya apa, jadi nggak sesuai dengan teks atau nggak sesuai dengan rencana yang ingin kita berikan, pesan apa yang ingin kita berikan kepada audiens kita. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, tipsnya ini sering banget saya berikan di konten-konten yang lain gitu. Kalau biasanya kita sebelum ngomong harus pemanasan. Pemanasan ini kayak kita misalkan olahraga. Kalau kita mau olahraga pasti ada pemanasannya ya, supaya kita enggak kaku, supaya kita enggak tiba-tiba kesleo gitu. Begitu juga dengan kalau kita mau berbicara. Jadi pemanasan itu ada yang namanya senam muka, senam wajah, senam bibir, apapun lah yang bertujuan untuk melemaskan otot-otot di seputar wajah, mulut kita. Oke, sebagai contohnya, teman-teman bisa tuh ngomong A, I, U, E, O. Ini juga sangat berguna untuk memperjelas artikulasi kata, jadi nggak belibet. Lalu, biasanya nih juga, teman-teman bisa senam bibir seperti ini. Itu bisa juga melemaskan bibir-bibir kita, sehingga kita kalau ngomong itu lebih rileks gitu. Oke, itu tadi yang pertama. Yang kedua, hindari istilah atau bahasa asing atau bahasa yang menyulitkan saat teman-teman itu bicara di depan audiens. Jadi, misalkan itu bahasa Jawa, pastikan dulu teman-teman latihan sebelum mengucapkan beberapa istilah-istilah asing, istilah-istilah yang agak susah diucapkan. Kalau misalkan ada pilihan lain, gantilah istilah itu dengan istilah yang bisa mudah diucapkan, sehingga teman-teman tidak belibet waktu mengucapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbicara pelan. Jadi biasanya kalau misalkan kita terlalu pelan, itu juga suka lupa ya kita mau ngomong apa. Begitu juga kalau misalkan kita ngomongnya kecepatan. Ada beberapa makna yang kadang-kadang itu hilang. Atau ingin kita sampaikan, nggak bisa tersampaikan waktu kita ngomongnya cepat. Jadi bicaranya atur tempo sedang. Tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat. Yang keempat, atur nafas. Jangan buru-buru untuk bisa mengakhiri percakapan atau untuk bisa mengakhiri suatu presentasi. Atur nafas aja, nikmati nafas itu sehingga kita tidak belibet waktu ngomong. Jadi ada tempo yang terbentuk, kalau kita tadi sudah bicara pelan, nafasnya juga stabil. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita pengen omongkan, rencanakan, itu tersampaikan dengan mulus gitu. Yang kelima, biasanya kalau kita mau presentasi, kemarinnya kita suka tidur malam, ternyata ini juga mempengaruhi teman-teman. Jadi kalau tidur malam, terkadang daya fokus atau tingkat kefokusan orang itu menurun beberapa persen. Jadi usahakan kalau misalkan hari ini mau ngomong sama orang, mau berbicara, mau presentasi, mau apapun itu, sidang barangkali, nggak usah sistem kebut semalam ya, karena rata-rata itu malah memperburuk pada saat hari H. Jadi kita siapkan stamina, fokus dengan tidur malam yang cukup saat mau berpresentasi atau saat mau berbicara pada hari itu. Selanjutnya yang paling penting, ini latihan dan latihan. Latihan berbicara, kayak saya nih ya, sekarang ini saya latihan berbicara di depan kamera. Atau saya latihan berbicara di depan kaca.
Karena nggak mungkin orang itu langsung jago ngomong dengan jelas, artikulasi yang jelas, dengan intonasi yang baik, dan sebagainya. Kalau dia nggak terus-terusan latihan. Perbanyak jam terbang. Ini juga sangat bermanfaat untuk teman-teman yang kadang-kadang suka ragu dengan diri sendiri. Aku bisa ngomong nggak ya dengan lantang? Aku bisa ngomong nggak ya dengan nggak belepotan, nggak belibet? Karena kalau kita latihan, kita tahu nih, kita evaluasi kan, kita lihat hasilnya, oh ternyata aku belibetnya tuh pada kata-kata ini, oh ternyata aku belibetnya tuh pada saat mataku ke atas, oh ternyata aku belibetnya itu pada saat waktu sekian. Jadi ketika kita mengevaluasi, kita akan menemukan, oh ternyata sebab-sebabnya itu ini yang bikin aku belibet. Ini sangat menentukan teman-teman bisa berbicara dengan lancar dan mulus. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kalau ada keluhan-keluhan lain, keluhan medis misalkan, kok sering latihan tapi kok tetap seperti ini ya, tetap ada aja yang belibet. Ngucapin kalimat A, kok nggak bisa? Ngucapin kata A, kok nggak bisa? Artinya mungkin ada gangguan syaraf atau ada gangguan penyakit-penyakit yang lainnya yang mungkin membutuhkan teman-teman untuk konsultasi lebih lanjut ke dokter. Barangkali teman-teman membutuhkan terapi-terapi seperti terapi bicara atau penyembuhan penyakit itu sendiri. Well, kadang-kadang kita suka nggak sadar kalau kita berulang kali sudah latihan, ternyata apa yang kita ungkapkan, apa yang kita omongin itu nggak sama gitu loh, belibet terus. Nah, teman-teman harus juga pahami kalau itu misalkan di luar kendali kita nggak bisa mengendalikan, artinya teman-teman butuh untuk konsultasi ke dokter atau ke ranah medis. Oke, itu tadi tipsnya. Sebenarnya sedikit gampang dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Karena tips yang saya berikan ini berdasarkan pengalaman dan latar belakang saya, pekerjaan di dunia penyiaran, dan juga masih sampai sekarang berhubungan dengan public relation dan juga public speaking. Oke, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa support channel ini, dukung saya supaya saya nggak males bikin konten setiap minggunya dengan like, komen, dan juga subscribe.